kepada ibu-ibu semua. Sebelumnya ini beberapa kali saya mau minta maaf karena kebetulan mungkin kita seibu-ibu yang terus terang kayak Ibu Pena yang pernah hadir di giliran-giliran dari teman-teman ibu-ibu sekalian. Tapi saya bersyukur karena sekarang ini saya masih diberikan kesempatan. Saya masih tetap dilibatkan menjadi ibu WKI di Jemaat Trivena Kaasar, khususnya di Rayon Debora. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat kita beribadah. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah disambut dengan penuh sukacita iman oleh keluarga tuan rumah. Disampaikan banyak terima kasih. Ibadah saat ini akan dituntun oleh saudari Dea Sangian, sarjana teologian. Dalam persiapan diundang berdiri, kita melakukan ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan, turut sultanmu, Ia mengasihi dunia sepenuh rasa siksa mati dengan beri teduh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Kita angkat sekali lagi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk membuka ibadah kita di saat ini. Ibadah persekutuan wanita kaum ibu Rayon Debora di dalam keluarga Ibu Maureen Denga di saat ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh
syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, ketika di saat ini dalam ibadah persekutuan wanita kaum ibu Rayon Deborah, kami mengucap syukur atas segala berkat cinta kasih-Mu yang begitu sempurna kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh, kami menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, kami sering kali berbuat salah, baik dalam pikiran kami, tutur kata kami, bahkan tindakan kami yang melawan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami memohon pengampunan yang daripada-Mu, agar kami layak untuk berada dalam persekutuan-Mu di saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, ketika sebentar kami akan membaca serta merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Engkau yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami terima sebentar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan memberkati bagi hamba yang akan memberitakan firman-Mu, diberikan hikmat yang daripada-Mu, agar apa yang akan diberitakan sebentar itu dapat dimengerti oleh kami semua. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan NNBT nomor 36, Barang Siapa yang Percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya disedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kemisik, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gua Singa. Kita mulai. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu ia mengenal Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel itu ingin di para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu menjadi alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penempatan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa
atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan? Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, biarpun di kandang singa, asal percaya Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat waktu apa kepada kita semua, karena kebetulan ini merupakan pelayanan perdana saya di Rayon Deborah ini. Karena untuk Rayon Sarah dan Hana itu sudah pernah, tapi untuk Rayon Deborah ini memang baru pertama. Dan bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh diberi kesempatan untuk membantu pelayanan yang ada di jemaat sendiri ini. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini mau menceritakan tentang keberanian dan keteguhan iman dari Daniel. Dan saya rasa pembacaan kita saat ini soalnya asing lagi for orang sekarang, karena selain orang dari dengar ini pembacaan dari anak sekolah minggu, tetapi juga ketika di gereja hari Minggu, di ibadah kolom ataupun di ibadah-ibadah yang lainnya, orang pasti dengar ini pembacaan. Tetapi di saat ini saya akan mengingatkan kembali cerita tentang Daniel ini. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Daniel ini digolongkan sebagai kitab nabi-nabi besar, tetapi juga kitab ini termasuk dalam kitab apokaliptik atau kitab ramalan atau nubuatan tentang akhir zaman. Jadi sama dengan kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru. Nah, dari pembacaan kita ini di sini jelas bahwa Daniel ini tampil sebagai seorang tokoh yang memang menunjukkan sikap dan karakter yang kuat, berani, berhikmat, setia dan rendah hati. Ketika Raja Darius mengangkat Daniel sebagai salah satu pejabat tinggi, bahkan diperlakukan secara istimewa atau secara spesial oleh raja, tidak membuat dari Daniel ini menjadi tinggi hati, sombong, bahkan dia melupakan Tuhan. Tetapi dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan Allah. Sehingga inilah yang membuat para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ini menjadi iri terhadap Daniel. Sehingga mereka pun merencanakan untuk berbuat jahat kepada Daniel untuk menyingkirkan dia dari jabatan yang dia miliki. Sehingga mereka pun pergunakan cara ibadahnya dengan mendesak Raja Darius untuk mengeluarkan sebuah peraturan atau perintah supaya dalam 30 hari tidak ada yang boleh menyembah dewa, manusia atau Allah lain selain Raja Darius. Maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan Raja Darius pun dia menyetujui desakan dari para wakil raja dan para pejabat tinggi itu tanpa dia tahu apa sebenarnya dibalik dari desakan mereka itu. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peraturan yang dibuat itu nyatanya tidak membuat iman dari Daniel ini goyah dan menuruti peraturan itu. Tetapi sebaliknya, dia tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Bahkan di sini dikatakan 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Sehingga
Mereka pun melaporkan hal itu kepada Raja Darius supaya Daniel ini segera dilemparkan ke dalam gua singa karena dia itu melanggar peraturan atau undang-undang yang telah dibuat. Dan pada akhirnya Raja Darius ini memberi perintah supaya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Yang walaupun sebenarnya Raja Darius ini berat hati mau memberi hukuman kepada Daniel, tetapi karena peraturan atau undang-undang yang telah dibuatnya itu tidak dapat dicabut kembali, sehingga inilah yang membuat Raja Darius ini menjadi tidak tenang. Bahkan dia sampai berpuasa untuk keselamatan dari Daniel. Dan pada pagi-pagi sekali ketika raja bangun, dia pun buru-buru pergi ke dalam gua singa itu, di dekat gua singa itu. Dan apa yang terjadi? Dia mendapati bahwa Daniel ini masih hidup, bahkan tidak terdapat luka sekecil apapun pada tubuh Daniel. Nah, itu karena apa? Karena Allah menyertai Daniel. Kemudian Raja Darius pun memberi perintah supaya Daniel ini dikeluarkan dari dalam gua singa itu dan menggantinya dengan semua orang yang telah menuduh Daniel. Bahkan sampai istri dan anak-anak mereka ikut dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan dari kejadian ini Raja Darius pun mengeluarkan peraturan supaya dari semua orang, dari segala suku, bangsa, bahasa, supaya mereka menyembah dan taat kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya kehidupan dari Daniel ini semakin diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang terakhir, di ayat ke-29 dikatakan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Daniel ini ada beberapa hal yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya taat kepada Tuhan. Karena sama jurengnya nak guna kalau orang taat percaya pada Tuhan, rajin masuk gereja, rajin beribadah, tetapi tindakan dan sikap kita itu tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen yang sejati atau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sehingga inilah yang dinamakan cuman Kristen KTP. Jadi ketika orang taat kepada Tuhan, maka kita akan dikaruniakan hikmat dan keberanian sama seperti Daniel yang berani untuk melawan, mempertahankan imannya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri, ada kalanya ketika orang diperhadapkan dengan sebuah masalah, pergumulan, tantangan atau ancaman, orang seringkali menjadi orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang takut untuk melawan, takut untuk melangkah, sehingga iman kita itu menjadi goyah, bahkan kita melupakan Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah dari Daniel, yang walaupun dia dalam tekanan, dalam sebuah ancaman yang besar, karena nyawanya adalah taruhan, tetapi apa yang dilakukannya? Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan Allah. Dia tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daniel ini meskipun dia dihadapi oleh pergumulan yang besar dan ancaman yang besar, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan oleh karena itu, walaupun di sini saya memang belum berkeluarga, belum menikah, jadi mau menyampaikan ini Pak Ibu-ibu semua yang jauh lebih berpengalaman dari saya itu agak bagaimana, cuman yang pasti jadilah seperti Daniel, yang kuat, berani dan setia. Karena semakin kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan sama seperti Daniel. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saat ini sebelum kita masuk dalam persembahan, diberikan kesempatan kesucian untuk ibu-ibu yang berada di atas Di balkon. Ada 2 tahun.
Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih. Dari saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi kita angkat pujian NKB nomor 196, Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bangka. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku di dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat ini kita akan berdoa syafaat dan mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana Engkau yang selalu nyata hadir dalam setiap kehidupan kami, apapun situasi dan keadaan kami sebagai manusia ciptaan-Mu, untuk boleh menghantar kami ke arah yang Engkau kehendaki. Untuk itu ya Bapa, dalam syukur kami lewat ibadah persekutuan wanita kaum ibu Rayon Deborah di saat ini yang hampir selesai dengan segala baik, yang kami yakini bersama itu semua berkat tuntunan kasih yang daripadamu. Maka biarlah firman-Mu yang sudah kami baca serta renungkan bersama itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, agar kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, ketika di saat ini kami hendak membawa di dalam doa untuk keluarga dari Ibu Maureen Dengan yang boleh menerima kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita iman. Maka diberkatilah kehidupan dari Ibu Maureen dalam dia menjalani akan setiap aktivitas tugas tanggung jawab pekerjaan yang diemban, sehingga ada kesehatan, ada kekuatan, kemampuan, tetapi juga berkat sukacita akan terus mengalir dalam kehidupan dari Ibu Maureen. Bapa di dalam kerajaan surga, segenap kaum keluarga di tempat ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang didoakan, yang digumuli, harapan, dambaan, rencana ke depan kiranya terus ada dalam campur tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ketika juga di saat ini kami hendak mendoakan untuk penatua wanita kaum ibu, Ibu Penatua Tuti Angkoweku SPD, tetapi juga bersama dengan para komisi dan koordinator yang ada, dan seluruh wanita kaum ibu, terlebih khusus yang ada di Rayon Deborah ini, baik yang hadir di saat ini maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Engkau melihat keberadaan kami masing-masing ya Tuhan, maka diberkatilah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dalam setiap kami menjalani akan aktivitas tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga kami akan terus merasakan akan berkat-berkat sukacita yang daripadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, ketika juga kami hendak mendoakan, jika mungkin ada ibu-ibu atau anggota keluarga yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, maka diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga segala yang dilakukan dan diupayakan terus ada dalam campur tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, tak lupa juga kami mendoakan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Maka diberkatilah persembahan itu agar dapat dikelola dengan baik untuk dapat dipakai dalam melanjutkan kepelayanan-Mu yang ada. Terima kasih ya Tuhan Allah,
Tak lupa juga kami mendoakan untuk gereja Masehi Injili di Minahasa, mulai dari arah sinode sampai ke jemaat kami di Jemaat Gemeng Trivena Kaasar ini. Para hamba-hamba pelayanmu diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kepelayanan yang ada, sehingga mereka terus dimampukan oleh Tuhan dalam menjawab setiap tugas panggilanmu yang ada di jemaat-jemaat. Maka terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Ini doa syukur dan permohonan kami, dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan dengan perantaraan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk, dan demikianlah ibadah kita di saat ini sudah selesai, dikembalikan kepada MC. Kita masih tetap berdiri, kita melakukan Hai Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa, bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah di sore hari ini boleh selesai dengan skala baik. Tentu kita yakin dan percaya semua karena campur tangan Tuhan. Dan mengatasnamakan keluarga tuan rumah, bahkan kita semua yang hadir saat ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada pemudi Dea Sangian STH yang sudah boleh menjadi saluran berkat kepada kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala tugas pelayanan, memberkati keluarga, pun memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan aksi 5 menit dan lelang. Kita melakukan
besarlah Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. penyampaian oleh Penatua Wanita Ibu. Damai di hati, shalom. Shalom. Tentu orang semua bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memperkenankan orang ibu-ibu Tuhan boleh ada menyatu bersama dengan Nyonya Ruma, Ibu Morondenga dalam satu persekutuan ibadah wanita kaum ibu Severa Kaasar yang berada di Rayon Deborah. Tentu semua ini karena anugerah Tuhan, orang boleh ada dalam persekutuan ini. Dan sekali lagi atas nama komisi wanita kaum ibu serta Nyonya Ruma, Ibu Morondenga bersama keluarga dan ibu-ibu Tuhan menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemudi Dea Samian Sarjana Teologi yang sudah menjadi saluran berkat buat orang ibu-ibu Tuhan yang ada di Rayon Deborah. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam studi, dan dalam segala hal. Terima kasih juga untuk kehadiran dari pendeta jemaat, pendeta Penny alumni Sarjana Teologi, penasehat jemaat, Ibu Trui Prayogo Sarjana Ekonomi, serta ibu-ibu Tuhan yang lansia yang boleh hadir. Tuhan Yesus pasti memberkati dan terima kasih kepada Nyonya Ruma, Ibu Morondenga bersama keluarga yang sudah pintu rumah terlebih pintu hati menerima orang dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan sebagai penyampaian dari kami komisi selalu menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Tuhan bersama keluarga yang selalu menopang pelayanan di wanita kaum ibu, terlebih juga dalam program Ratu Donatur Bulanan Tetap. Tuhan Yesus pasti memberkati pemberian dari ibu-ibu serta keluarga dan biar itu semua dipakai dengan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan penyampaian lainnya akan diteruskan oleh koordinator untuk selanjutnya ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ibadah wanita kaum ibu Rayon Deborah untuk minggu depan bertempat kepada Ibu Heti Usoe Somba di wilayah Kolom 8. Untuk itu mohon ibu-ibu Rayon Deborah untuk hadir di ibadah wanita kaum ibu pada hari Jumat depan, dan yang akan menjadi saluran berkat adalah Ibu Nancy Wowor Dumais. Terima kasih.